Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Mahasiswa STB Bama yang berbahagia, pada kesempatan kali ini di akhir menjelang UTS di pertemuan ke-6 dan ke-7, karena UTS akan berlangsung pekan depan di pertemuan ke-8. Materi mata kuliah akhlak tasawuf kali ini akan membahas tentang akhlak mahmudah, otomatis kaitannya dengan pembahasan tentang akhlak mazmumah yang nanti akan bersambung, berhubungan, ada korelasinya dengan tanggung jawab pendidikan moral. Ini jadi satu kesatuan di pembahasan video MOOC kali ini. Mahasiswa STB Bama yang berbahagia, secara umum akhlak mahmudah nanti saya akan membahas otomatis ketika memberi pengertian atau pembagian atau macam-macam dari akhlak mahmudah, maka kalimat sebaliknya atau antonimnya merupakan akhlak mazmumah. Misal, ketika Anda melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang jujur, itu termasuk akhlak yang mahmudah. Maka sebaliknya, ketika Anda tidak jujur, Anda berbuat bohong, maka itu merupakan akhlak mazmumah. Itu maksudnya. Semuanya akan jadi satu pembahasan, bahwa penjelasan pertama adalah kaitannya dengan akhlak mahmudah, ya. Antonimnya, kebalikannya merupakan akhlak mazmumah. Baik, dari berbagai macam banyak pendapat, akhlak mahmudah merupakan sumber ketaatan. Menurut Imam Al-Ghazali, itu adalah ketaatan kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah jalan menuju akhlak mahmudah. Berarti kebalikannya, ketika itu adalah sumber ketaatan dan kedekatan kepada Allah merupakan mahmudah, maka mahmudahnya adalah kita melakukan sumber kedoliman dan menjauhi jalan menuju Allah, sehingga itu menjadi akhlak mahmumah. Pendapat yang lain bahwa akhlak mahmudah itu merupakan jiwa, merupakan perangai atau perilaku yang selaras dengan ucapan. Selaras dalam hal apa? Berarti dalam hal kebaikan. Ketika jiwa kita, perilaku kita, ucapan kita selaras untuk berbuat baik, maka disitulah adalah perilaku akhlak mahmudah kita. Tapi ketika perangai, perilaku kita, jiwa kita, ucapan kita ya buruk, ya tidak baik, maka disitulah akhlak mazmumahnya. Menurut Ibnu Hazmi, akhlak mahmudah itu mengarah kepada perilaku adil, ya, kepemahaman, keberanian, otomatis berani yang dimaksud berani di jalan Allah, dan kedermawanan. Itu adalah tanda-tanda atau pembagian dari akhlak mahmudah. Nah, ketika kita tidak berlaku adil, ya, kita pengecut lah, ribah, kita jadi pengumpat, ya, tidak jadi orang yang dermawan, berarti kita adalah biasa melakukan akhlak yang mazmumah. Ya. Terakhir, terkait pengertian mahmudah secara umum adalah perbuatan yang disenangi oleh semua, sehingga ketika perilaku kita disenangi oleh diri kita, oleh orang lain, oleh teman kita, oleh tetangga kita, maka di situ adalah perilaku akhlak mahmudah. Ya, tapi ketika perbuatan yang kita lakukan tidak disenangi, ya, dibenci oleh semuanya, oleh orang lain, oleh orang tua kita, oleh tetangga kita, oleh teman kita, maka di situ adalah Anda melakukan perilaku yang mazmumah, yang tidak terpuji. Ada banyak hal, contoh-contoh yang dijabarkan oleh beberapa ahli hadis. Salah satunya, kita berbuat jujur, ya, jujur kebalikannya kita bohong. Berani di jalan Allah, kebalikannya kita pengecut. Ya, jadi dermawan, memberi kepada orang yang membutuhkan, kepada pengemis, itu akhlak mahmudahnya. Berarti akhlak mahmudahnya kita jadi ribah, pengumpat, ya, membalas kebaikan orang lain, ya, kebalikannya kita acuh, malah kita riak. Yang selanjutnya, yang kelima, kita enak nyaman berbuat silaturahim. Itu adalah indikasi tanda-tanda akhlak mahmudah. Tapi ketika kita sombong, kita dengki, maka disitulah akhlak mazmumahnya. Menunaikan amanah, entah Anda sebagai pengurus di pondok, entah Anda sebagai mahasiswa di STB Bama, ya, ada amanah dalam hal apa saja. Entah amanahnya itu bersifat pribadi kepada diri Anda sendiri atau kepada orang lain, ketika Anda menunaikan dengan baik, ya, tidak lalai, maka itu adalah akhlak yang mahmudah. Memuliakan tetangga, memuliakan tamu, itu adalah akhlak yang mahmudah. Sedangkan menjelekkan, apalagi abai pada tamu kita, kita tidak menghormati, tidak menghargai, ya. Yang contoh terakhir,
kita menjadi pemalu dalam artian kita rendah diri, ya, kita tidak sombong. Kebalikannya kita selalu berbuat aib, buruk, malah takabur atau ujub, ya, naudzubillah. Nah, secara keseharian kita terkait perilaku, jiwa kita, ucapan kita selalu akan berkaitan dengan pribadi kita sendiri. Secara ibadah kita berarti pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara horizontal, ya, setelah pribadi, vertikalnya kepada Allah. Secara horizontal, perilaku kita, akhlak kita, ya, ucapan kita itu selalu akan berhubungan dengan orang terdekat kita, orang tua, saudara, dan masyarakat. Lalu apa yang harus kita lakukan pada pribadi misalkan, ya, pada pribadi kita berarti kita harus menjadi orang yang sabar, yang suka bersyukur, yang amanah tadi, yang jujur, yang bisa menepati janji, yang bisa memelihara kesucian diri. Dalam hal apa? Kesucian apa saja, mulai dari panca indera kita, jasad kita tidak makan makanan yang haram, ucapan-ucapan kita dari ucapan-ucapan yang baik, ya, itu pribadi kita. Kalau kita menjadi pribadi yang suka pemarah, apalagi kufur nikmat, kita jadi manusia yang lalai atau yang suka berbohong atau ingkar janji, maka Anda sudah mendekati perilaku yang tidak baik, akhlak mazmumah, ya. Dari contoh-contoh ini saya kira Anda sudah banyak mempelajari di materi-materi akhlak yang lain. Di sini penekanannya adalah pada implikasinya Anda sama perilaku Anda yang sudah mendekati dewasa dari kemarin yang remaja. Itu minimal secara pribadi. Kalau secara vertikal, secara hubungan kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama berarti kita tetap menauhidkan Allah. Kemarin kita sudah membahas di semester 1 tentang ketauhidan Allah secara rububiyah, secara uluhiyah, secara asma wa sifat. Ya, yang pada intinya kalau secara rububiyah kita meyakini bahwa Allah itu maha pengatur, mulai dari rezeki, ya, mulai dari mati kita, mulai dari jodoh kita dan lain-lainnya. Kita yakin bahwa Allah secara rububiyah, ya, yang mempunyai hak di sana. Secara uluhiyah apa? Kita yakin bahwa Allah adalah zat yang patut untuk disembah. Bukan sebaliknya, kita syirik malah kufur, ya. Itu secara vertikal. Apalagi husnudzon, ya, kebalikannya sudzon. Kita harus mempunyai sifat, ya, mempunyai jiwa, mempunyai perangai yang selalu husnudzon, ya. Dan kita selalu terbiasa untuk berbuat baik dengan berzikir, ya. Jangan sampai off lah, jangan sampai lupa, jangan sampai lalai zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal, bukan menjadi insan yang ingkar. Itu secara akhlak kita secara vertikal, hubungan kita langsung kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara sama, secara horizontal, baik itu kepada orang tua atau masyarakat atau sanak famili, yang jelas kita harus berbakti. Jangan jadi anak yang durhaka. Banyak hal kecil ketika Anda mungkin jadi santri, semoga nggak pernah dilakukan. Kalau dilakukan semoga insaf, misalkan malah membentak atau menyuruh kepada orang tuanya dengan kalimat-kalimat yang kasar, yang secara tidak sengaja, seakan-akan orang tua kita adalah pembantu kita, ya. Naudzubillah. Kita harus menjadi anak yang berbakti, ya. Berbakti dengan apa? Dengan banyak hal, dengan perbuatan pribadi kita tadi itu. Kita jadi orang yang bersyukur, sedikit berapa kita bersyukur. Kita jadi anak yang penyabar dan jujur, kuncinya, ya. Jangan sampai membohongi orang tua karena keperluan kita sendiri, ya. Bersikap sopan otomatis tidak dongkak, entah itu kepada orang tua, sanak famili dari orang tua, dan tetangga-tetangga kita yang lain, serta suka menolong, ya. Terakhir dari pembahasan akhlak mahmudah, saya ingin menekankan terkait baiknya silaturahmi, ya. Itu adalah akhlak mahmudah terkait horizontal kita, karena orang yang suka silaturahim itu pasti panjang umur dan banyak rezeki. Yakini itu. Kalau pribadi Anda tidak suka bersilaturahim, maka rezeki Anda yang seharusnya dengan bersilaturahim minimal Anda akan disuguhi makanan, atau jangan-jangan Anda juga akan dapat rezeki lain, entah itu rezekinya misalkan diberi uang atau dapat ilmu terkait jangan lain-lain bersilaturahim, atau jangan-jangan di situ jodohnya Anda ada di situ. Itulah rezeki bersilaturahim, ya. Jadikanlah pribadi yang suka bersilaturahim, karena dengan silaturahim Anda akan menjadi insan yang mendekati sempurna. Nah, korelasinya dengan pembahasan terakhir ketujuh sebelum UTS, tanggung jawab pendidikan moral, ya. Kalau secara MBS manajemen bisnis syariah, kaitannya Anda sebagai manajemen syariah, nanti kalau yang MAU manajemen Anda sebagai manajer haji dan umroh. Nah, saya berharap ada pembahasan yang lebih mendalam, baik kaitannya dengan akhlak mahmudah yang barusan saya bahas, serta perilaku moral. Karena akhlak sudah yang tertinggi, kemarin kita membahas tentang baik dan buruk, ya.
Di situ ada norma, di situ ada moral, ya. Dan ini adalah pembahasan tertinggi akhlak yang sudah berlandaskan Al-Quran dan hadis. Saya berharap ada contoh-contoh yang lebih konkret nanti di pembahasan secara umum terkait perilaku taklid buta, ya, kecintaan kita kepada dunia baik dalam hal apa saja. Terus ada perubahan-perubahan penampilan, gaya berpenampilan. Walaupun kita santri, jangan-jangan gaya kita sudah tidak menunjukkan kesantrian, terutama ketika kita libur mungkin ada di luar misalkan, apalagi sampai ada keterbukaan aurat yang terbuka dimaksud di sini bukan hanya apalagi yang sudah vulgar, kita tidak misalkan tidak berkerudung, atau yang laki-laki sudah biasa pakai celana pendek misalkan. Itu bukan aurat yang dimaksud di sini. Misalkan jangan-jangan pakaian kita pakaian yang tidak islami, sudah menutup tapi tidak islami misalkan. Itu adalah tanggung jawab pendidikan moral kita sebagai calon manajer syariah atau calon haji dan umroh. Kenapa? Di sini adalah peran kita nanti ketika kita berada di posisi sebagai manajer, ya, sesuai dengan program studi kita. Kalau nanti ternyata apa yang kita kerjakan sedikit berbeda dengan program studi kita, ya kita syukurin. Misalkan Anda berniat jadi manajer haji umroh, ternyata nanti di lapangan Anda menjadi manajer sawah karena banyak sawahnya. Nah di situ Anda harus memberi pemahaman kepada orang-orang yang bersama Anda, yang bekerja kepada Anda, terkait bagaimana sebaiknya cinta dunia yang baik, ya, penampilannya, terus perilaku-perilaku yang tidak mengarah kepada ketauhidan. Itu pengantar dari saya terkait video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan secara detail di Zoom sesuai jadwal yang sudah diberitahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.